Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan buat hari ini, atas kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di rumah Tuhan hari ini, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan menikmati hadirat-Mu di hari ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia berikan nyawanya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama kita katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dia yang layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama kita katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
segenap jiwa raga. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Saya undang Bapak Ibu Jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dia layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah segala bangsa, layaklah. Muliakan Tuhan, amin. Kau yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan. Ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, amin. Layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Kau yang layak disembah, layak disembah. Oh, haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Yang lebih lagi rindu untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya semua. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia penolong kita, penebus kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji kami Tuhan. Ku angkat panji-Mu, Dan Kau menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Kau angkat deritaku Tuhan. Dia
Kau penebus kami Tuhan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. 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 Dia hiduplah. Beri Haleluya. tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Dia ada Allah yang luar biasa. Dia bangkit dan menang atas segala maut. Haleluya. Kita sama-sama katakan Allah bangkit. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Kita mau bersorak. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Ya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, Dia berikan kekuatannya bagi kita. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersorak sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan Bapak Saudara. Allah Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah.
Sungguh besar Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pengorbanan-Mu itu yang menyelamatkan kami. Darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, telah kami lihat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, akan suara-Mu yang terbaik untuk yang Kau berikan bagi Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dikatakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami masih boleh ada, kami boleh kuat datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan kami semua yang ada Tuhan. Agar kami menyiapkan tanah hati kami paling dalam untuk ditaburkan benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Boleh katakan haleluya, amin. Haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Allah yang kita sembah. Dia bersama dengan kita pada pagi hari ini dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, Trinitas itu Alkitabiah. Trinitas itu Alkitabiah. Trinitas itu Alkitabiah artinya sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi kita percaya apa yang Alkitab katakan.
Jadi bukan penafsiran manusia atau rekayasa manusia atau pemikiran manusia. Siapapun dia, tingkat intelektual seseorang tidak mungkin dia bisa katakan menafsirkan sesuai dengan pikirannya kalau tidak Tuhan yang memberikan dia petunjuk. Sekali lagi, Trinitas adalah Alkitabiah, bukan penafsiran manusia atau rekayasa manusia. Artinya Allah sendirilah yang menyatakan dirinya adalah Trinitas atau Tritunggal. Sekali lagi, Allah sendirilah yang menyatakan dirinya adalah Trinitas atau Tritunggal. Luar biasa Alkitab. Alkitab adalah firman-Nya Allah. Jadi apa yang Alkitab katakan kepada saudara dan saya pasti benar. Sebab Alkitab bukan buku yang memuat firman, tapi Alkitab adalah firman-Nya Tuhan. Allah menyatakan dirinya dalam perjanjian lama melalui para nabi dan juga dalam perjanjian baru melalui para rasul. Jadi Alkitablah yang menyatakan siapa Allah yang sebenarnya dan bukan para rasul atau para nabi. Sudah bisa lihat catatan kita. Jadi Alkitab yang menyatakan siapa Allah yang sebenarnya dan bukan para rasul atau para nabi, bukan manusia. Rasul dan nabi adalah manusia. Tepatnya Allah sendirilah yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tritunggal. Sekali lagi, Allah lah yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tritunggal atau Trinitas. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita jelas menunjukkan jamak bukan tunggal. Baiklah kita. Siapa yang berkata? Allah. Bapa berkata kepada siapa? Kepada Putra dan Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 7 berkata demikian. Sebab ada 3 yang menjadi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Allah Bapa, Firman, itu Yesus, dan Roh Kudus atau Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kita menyembah satu Allah yang bertiga pribadi. Di dalam sorga ada 3 yang memberi kesaksian. Kalau bisa memberi kesaksian, maka pemberi kesaksian itu adalah pribadi. Pribadi. Jadi kita lihat dalam sebuah persidangan ada saksi pribadi. Yang tahu persis, saksi. Jadi kalau ada 3 saksi yang di sorga, maka itu menjelaskan kepada kita bahwa ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, itu Firman, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi, kita tidak menyembah 3 Allah, tapi satu Allah yang bertiga pribadi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi. Jadi Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu adalah Alkitabiah. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Allah Trinitas atau Tritunggal. 3 pribadi tapi satu, itu Alkitabiah. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tritunggal. Nah, sampai di sini apapun yang kita dengar di mana-mana, kita tetap yakin Allah kita adalah Allah yang satu, tapi bertiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita kagum dengan Allah Tritunggal. Kita kagum. Kita pegang doktrinnya, yaitu Allah Trinitas, Allah Tritunggal, bukan Dwi Tunggal, bukan oneness, tapi dikatakan Allah Tritunggal, Allah Trinitas, kita pegang doktrinnya,
Tetapi kita kagum dan sembah Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Kita sembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pribadi berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus, anak bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pribadi berbeda tapi satu hakikat. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya, itu hakikat. Dalam Matius 20 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas Yesus itu Allah dan punya takhta di sorga. Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Waktu Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, Yesus taat kepada Bapa, dia rela tinggalkan keilahiannya. Maksudnya dia tinggalkan kemuliaan sorga untuk turun ke dalam dunia. Dikatakan sebagai milik yang harus dipertahankan, dia rela. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu Allah, punya takhta di sorga, lalu rela turun ke dunia. Jadi ayat ini jelas menepis anggapan Yesus itu manusia biasa, Yesus itu nabi, Yesus itu orang baik. Yesus itu Allah yang rela turun ke dunia demi saudara dan saya. Kita baca ayat 8. Ayat 8. Ayat 1, ayat 6 dan 8, Ibrani 1, ayat 6 dan 8 saya. Dan ketika ia, itu maksudnya Allah Bapa, membawa pula anaknya yang sulung, itulah Yesus, ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Kalau dia cuma manusia, kenapa malaikat harus menyembah dia? Dan ketika Allah, maksudnya Allah Bapa, ia membawa pula anaknya yang sulung, Yesus, ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi Allah Bapa punya kasih. Lalu kasihnya Bapa itu Yesus diberikan kepada manusia, kepada kita. Dan Roh Kudus menunjuk, ini loh Allah yang sebenarnya. Di dalam dia kita diselamatkan. Jadi kalau kita terus baca ayat 8 dikatakan begini. Tetapi tentang anak ia berkata, Allah berkata begini, Bapa berkata. Tetapi tentang anak, kalau dia bicara anak berarti Bapa yang bicara. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Takhtamu ya Allah. Jadi Yesus bukan ada 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada di sorga. Dia punya takhta, dia punya kemuliaan sebab dia adalah Tuhan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya, berkenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita menghormati Yesus. Dia Allah, dia rela turun jadi hamba. Lahir di kandang binatang di kota Bethlehem. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya kita yang percaya diselamatkan. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dan doktrin Allah Trinitas ini sukar bagi mereka yang tidak percaya. Orang bisa berkata tidak mungkin Allah turun ke dunia. Jadi doktrin Allah Trinitas atau Tritunggal ini sulit bagi orang yang tidak percaya. Kita bisa mengerti tidak mungkin Allah yang luar biasa itu membuat ciptaannya sukar mengerti tentang dirinya. Tidak mungkin. Kalau Allah menyatakan dirinya, ya Allah punya rencana supaya ciptaannya itu mengerti siapa dirinya. Jadi dia tidak membuat penciptanya itu sukar atau sulit mengerti.
Tapi mengapa ada orang-orang yang sulit mengerti? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Buta mata rohaninya. Orang yang mencoba menafsirkan penciptanya. Orang yang mencoba membicarakan atau menafsirkan penciptanya dengan sudut pandang dirinya sebagai ciptaan, apa mungkin? Tentu tidak mungkin. Manusia saja membuat sesuatu, apakah sesuatu yang dia buat dia bisa berkata kepada yang membuat? Tentu tidak. Jadi tidak mungkin manusia mencoba membicarakan sang pencipta dengan sudut pandang yang dicipta. Dengan sudut pandang dirinya tidak mungkin. Bagaimana bisa menganalisa Allah yang menciptakan dia, sedangkan dia dicipta oleh Allah? Ya tidak mungkin. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Ada beberapa pengajaran-pengajaran sesat. Ada beberapa pengajaran-pengajaran sesat, mari saya akan tampilkan. Yang pertama, gnostik. Nah, faham ini menyatakan bahwa logos memang homoousiosi. Homoousiosi itu artinya sehakikat. Homoousiosi itu artinya sehakikat dengan Allah Bapa, namun bukan pribadi. Nah, maksudnya begini. Menurut ajaran gnostik ini, Yesus itu sama dengan Allah Bapa sehakikat, tapi bukan pribadi. Satu dengan Bapa. Nah, kalau bukan pribadi, siapa Yesus? Lalu mereka mengatakan, paham gnostik ini, mengatakan bahwa Yesus itu cuma firman-Nya Allah. Jadi bukan pribadi, tapi sedangkan 1 Yohanes 3:5 itu juga berkata ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan paham ini mengatakan Yesus itu bukan pribadi. Sehakikat sama dengan Allah, tapi bukan pribadi. Nah, kalau mereka bilang bukan pribadi, yang gak mungkin akan turun ke dunia, maka mereka tidak percaya Allah berinkarnasi. Itu sudah. Sekali lagi, sudah. Menurut paham gnostik ini, Yesus itu sama dengan Allah, tapi bukan pribadi. Nah, kalau bukan pribadi, siapa Yesus ini? Oh, Yesus suaranya Allah. Jadi tidak mungkin turun ke dunia jadi manusia. Nah, maka penganut paham gnostik ini mengatakan bahwa firman dalam Injil Yohanes 1:1 itu firman-Nya Bapa. Jadi suaranya Bapa. Jadi tidak mungkin berinkarnasi. Itu menurut pandangan mereka. Kalau tidak mungkin berinkarnasi, sama dengan menyatakan Yesus itu bukan pribadi, Yesus bukan Allah. Ini sama dengan mengabaikan keilahian Kristus. Ini yang sedang viral hari-hari ini. Kita harus tolak pengajaran ini, kita tidak boleh menerima. Jangan gampang buka YouTube lalu mendengar lalu terima. Terima yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan, siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan. Kita coba baca Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Siapa yang bilang? Orang-orang mengatakan engkau guru dan Tuhan, dan Yesus bilang benar katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa Yesus bohong? Tentu tidak. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Ayat 14 kita coba baca. Ayat 14. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Jelas. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Kalau ada pelajaran mengatakan Yesus bukan Tuhan atau dituhankan oleh Allah Bapa, kita tidak boleh terima. Firman jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Kita sudah berapa lama ikut Tuhan? Jangan sampai kita berpaling lalu kehilangan keselamatan. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kata Tuhan. Kalau kita terus baca Yohanes pasal 20 ayat 28. Ucapan Thomas, Thomas menjawab demikian. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Yesus tidak menyanggah waktu Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku. Banyak orang berdebat, banyak orang mengatakan mana Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus pernah berkata, akulah Tuhan dan gurumu. Kalau Thomas mengatakan, ya Tuhan dan Allahku, dan Yesus tidak menyanggah, berarti Yesus mengatakan benar Thomas, bahwa akulah Tuhan dan gurumu. Jadi saudara lihat, hati-hati dengan ajaran yang pertama tadi, gnostik. Ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, dia tidak akan jadi manusia. Nah sekarang mari kita perhatikan, menurut firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1. Mari kita perhatikan. Yohanes 1 ayat 1, mari tampilkan. Terus next, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba perhatikan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Next. Nah, pada mulanya adalah firman. Nah, tampilkan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu en-arche. Nah, di sini saya bilang. Pada mulanya itu en-arche. Adalah firman, ho logos. Itu bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai ho logos en prostonteon. Itu bahasa aslinya. Dan firman itu adalah Allah. En theos en ho logos. Jadi en-arche, hologos, kai hologos, en prostonteon, en theos, en hologos, itu artinya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas, firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 kalau kita terus baca Yohanes 1, Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau Allah jadi manusia, dia berpribadi, dialah Yesus Tuhan kita. Dia bukan suaranya Bapa, tapi dia Allah yang rela turun menjadi manusia, menyelamatkan saudara dan saya. Amin, tepuk tangan bagi dia. Itu sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi yang kita dengar. Ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Yohanes 1 ayat 1, ayat 2, ayat 14 mengatakan jelas ada mulanya bersama-sama dengan Allah itu, bersama-sama dengan Allah Bapa. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan. Ayat ini tampilkan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas Yesus itu Allah, rela jadi manusia. Paham gnostik ini, yang tidak percaya keilahian Kristus, kita tolak. Yang kedua, ada paham pengajaran Arius, atau disebut Arianisme. Arius, yang kedua iya. Arius atau Arianisme itu tahun 256 sampai tahun 336 Masehi. Nah ini ajaran Arianisme ini diajarkan oleh seorang yang bernama Arius. Nah ajaran ini mengatakan begini, sudah lihat. Allah Bapa keberadaannya kekal dan tertinggi. Nah, Bapa itu keberadaannya paling tinggi, kekal dan sendirian. Ini paham Arius. Sudah muncul 200 sekian sebelum Kristus. Sesudah Kristus Masehi. Nah, dikatakan
Allah Bapa keberadaan tertinggi, kekal dan sendirian. Sedang anak diciptakan langsung secara khusus oleh Allah Bapa. Jadi Yesus itu ciptaan. Ciptaannya Allah Bapa menurut paham ini. Ini saksi Yehova. Ini paham saksi Yehova. Coba lagi kembali dijelaskan tadi. Nah, menurut pandangan Arius, Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Yesus itu ciptaannya Bapa. Nah, kalau Yesus itu diciptakan berarti ada awalnya, bukan? Menurut mereka. Nah, kalau ada awalnya berarti tidak kekal. Kita ada awalnya kapan kita dilahirkan dan kita tidak kekal secara manusia, kita bisa mati. Nah, itu pandangan Arius. Ya. Jadi ajaran ini menolak kekekalan Yesus, menolak. Ini yang diyakini oleh saksi Yehova, oneness, satu Allah, Bapa. Yesus cuma suaranya Bapa. Roh Kudus itu cuma kuasanya Bapa. Ini hati-hati saya. Paham ini yang viral hari-hari ini saya. Orang buka YouTube saya. Mereka mengatakan Yesus itu ciptaannya Bapa. Yesus manusia sempurna. Lalu dia bisa hidup, dia bisa berkuasa karena diberi kuasa oleh Bapa. Kenapa ada disebut, ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kalau Yesus bukan Allah, dia bukan saksi di surga. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini pandangan yang salah. Mereka mengatakan bahwa Kristus itu adalah dunia ciptaan, logos. Nah, sudah bisa membaca di sini. Nah, Kristus sebagai logos, dunia ciptaan yang tidak berpribadi. Nah, atau impersonal reason. Menjadi pribadi personal pada waktu penciptaan. Waktu diciptakan baru jadi pribadi. Jadi Yesus itu menurut paham Arius ini diciptakan Bapa barulah pribadi. Maka dia manusia, katakan manusia sejati, manusia sempurna. Tapi dia bukan Allah. Kita harus tolak paham ini. Ini juga viral hari-hari ini YouTube. Hati-hati. Orang bisa kehilangan keselamatan. Kalau sudah membaca Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya. Kalau sudah baca ayat 18, yang tidak percaya akan dihukum. Mari kita terus kepada firman Tuhan. Jadi kalau paham Arius itu, Yesus itu pribadi tapi dicipta oleh Bapa. Sedangkan paham gnostik, Yesus itu bukan pribadi tapi bersama dengan Bapa. Ini oneness. Kita harus hati-hati dan tolak pengajaran ini. Lalu ada yang ketiga, kelompok Kristen kultisme atau kultisme. Menolak doktrin Allah Trinitas. Kultisme atau kultism ya, menolak ajaran Trinitas. Ini ditolak oleh, katakan yang menolak Tritunggal adalah Unification Church ya. Di sini ada sudah bisa baca Mormonisme, Saksi Yehova, Christian Science, Children of God. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Ini lebih aneh lagi. Ada paham triteism. Nah, paham ini menolak percaya satu Allah. Nah, kalau tadi paham Arius kita tahu cuma satu Allah. Yesus cuma ciptaan, Yesus bukan pribadi. Itu Arius dan Gnostik. Tapi ini mengatakan percaya satu Allah. Menolak satu Allah. Tapi bukan Allah Bapa saja. Ada Allah yang lain. Jadi mereka percaya 3 Allah. Mereka percaya Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, Allah Roh Kudus. Tapi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Kelihatannya mirip-mirip ya. Kita tadi kan membaca 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Tapi paham ini tidak. Percaya 3 Allah. Tapi sendiri-sendiri. Sama dengan menyembah 3 Allah. Nah, kita tidak menyembah 3 Allah, kita menyembah satu Allah ber3 pribadi. Dan sulit dicerna kalau kita hanya pakai logika. Jadi kita juga harus tolak pengajaran ini yang mirip-mirip. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus sedang diputar. Pengajaran-pengajaran akan sesat muncul, nabi-nabi palsu muncul. Ada banyak orang yang murtad dan kita tidak mau. Kita mau tetap setia kepada Kristus. Jadi faham ini menolak
Katakan menolak satu Allah, tapi percaya tiga Allah, tiga pribadi, tapi masing-masing berdiri sendiri. Jadi Bapa tidak sangkut pautnya dengan Yesus, Yesus tidak sangkutnya dengan Roh Kudus. Ini tidak sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita percaya Allah itu satu tapi bertiga pribadi. Sekarang kita lihat pandangan yang kelima. Pandangan anti-trinitarian. Nah ini mengambil dasarnya dalam Injil Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 berkata begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Ini Yesus yang bilang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, ayat ini diambil oleh faham anti-trinitarian, bahwa Yesus tidak mampu lakukan sesuatu baik mujizat apapun, bahkan penyelamatan manusia, juru selamat manusia kalau tidak diberi oleh Bapa kuasa. Nah, sebab ini mereka mengatakan tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau bukan Bapa yang mengatakannya. Berarti mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Kita harus mengerti firman yang benar. Karena nanti akan datang pengajaran yang dimirip-miripkan. Ekor naga itu akan menyeret. Ekor naga itu nabi palsu. Menyeret sepertiga bintang. Siapa bintang ini? Orang percaya keturunan Abraham. Orang yang tidak setia, yang tidak mengerti murni pengajaran firman, gampang terseret. Apalagi yang ibadahnya kadang-kadang dan sebagainya. Tuhan tidak lama lagi pasti datang yang kedua kali. Jadi mereka mengatakan tanpa anak Bapa bisa mengerjakan sendiri. Wong anak itu diberi kuasa oleh Bapa. Bapa mengatakan ini anak mengerjakan. Jadi anak tidak bisa mengerjakan kalau tidak Bapa mengatakannya itu. Nah, itu paham mereka. Jadi mereka mengatakan tanpa anak Bapa bisa menjalankan roda pemerintahan jagat raya, bumi raya, surga dan seterusnya. Tapi sebaliknya tanpa Allah Bapa, anak tidak bisa melakukan sendiri. Ini paham mereka. Jadi anak itu bisa lakukan karena Bapa. Dia tidak punya kuasa dan sebagainya. Jadi Bapa bisa ditinggalkan anak. Anak boleh tinggalkan Bapa. Bapa bisa bekerja sendiri. Itu paham mereka. Tapi anak tidak bisa ditinggalkan Bapa. Anak tidak bisa bekerja sendiri tanpa Bapa. Ini paham yang salah. Kita harus tolak paham-paham seperti ini. Kita percaya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini bertentangan dengan tadi kita membaca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia punya kuasa, dia punya tahta, dia punya kemuliaan. Tapi dia rela tinggalkan kemuliaan sorga hanya untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya yang mau terus percaya kepadanya. Jadi kita lihat di sini firman Tuhan jelas. Yesus itu Allah punya kuasa. Hati-hati dengan pengajaran yang tidak alkitabiah. Bahkan mereka mengajarkan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Kalau Yesus itu suaranya Bapa, maka Roh Kudus suara Bapa. Kalau Yesus itu suaranya Bapa, maka Roh Kudus itu kuasanya Bapa. Itu paham mereka. Ini oneness. Cuma percaya Bapa saja. Tertinggi sendirian. Padahal firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29 juga berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi Roh Kudus itu juga pribadi Allah. Pribadi yang ketiga, kita menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, coba sudah perhatikan next. Nah, bagaimana mungkin? Nah,
Bagaimana mungkin? Oh bukan. Bagaimana mungkin Yesus? Ini paham-paham yang kita harus tolak tadi. Kita lihat di sini. Dalam firman Allah mengatakan kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Next, Yohanes 14 26. Nah, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, kalau bisa tampilkan. Bagaimana bisa menghibur? Bagaimana bisa mengajar kalau bukan pribadi? Kita lihat di sekolah saja ada guru pribadi kan, bisa mengajar. Masa ajaran muncul tanpa ada guru yang mengajar? Ada suara saja, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa menghibur dan mengajar kalau dia bukan pribadi? Jadi kita tolak paham ini yang mengatakan hanya Bapa yang Allah. Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus itu ciptaan Allah, kita harus tolak. Kita percaya Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Sekali lagi, bagaimana mungkin yang dicipta membicarakan yang mencipta? Bagaimana mungkin yang dicipta siapapun dia, siapapun orangnya, bagaimanapun tingkat intelektualnya, bagaimana mungkin membicarakan sang pencipta yang mencipta dirinya, dibicarakan dengan cara dirinya yang dicipta? Tidak mungkin. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi waktu itu tidak terima. Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Tidak terima. Mencoba membunuh. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan. Ia mengatakan bahwa Allah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Coba kita berpikir secara imani. Orang-orang mencoba membunuh Yesus. Bisa enggak? Kalau Yesus punya misi untuk menyelamatkan manusia, yang enggak mungkin. Tidak mungkin karena Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin ciptaannya mampu membunuh yang mencipta. Nah, kita bertanya sekarang, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Dia bisa mati di kayu salib karena dia mau mati di kayu salib. Dia sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi bukan manusia yang mampu membunuhnya, tapi Yesus sendirilah yang rela jadi manusia untuk mati di kayu salib bagi dosa manusia. Jelas. Jadi bukan manusia mampu membunuhnya, tapi karena Yesus menyerahkan dirinya untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Jadi Alkitab sudah menjelaskan Allah itu Trinitas atau Tritunggal. Jadi Tritunggal ini bukan seperti yang dikatakan ditetapkan oleh Konsili Nikea pada tahun 235. Naik tampilkan. Nah, jadi bukan ajaran yang ditetapkan oleh Konsili Nikea. Nah, konsili ini menyatakan begini, percaya Allah Bapa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini Konsili Nikea menetapkan di tahun 235. Percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi konsep Tritunggal bukan ajaran yang ditetapkan oleh manusia atau oleh otoritas konsili pada waktu itu. Namun diakui dan diterima oleh konsili. Mereka-mereka yang tergabung dalam konsili itu menerima. Jadi konsili ini mengakui apa yang sudah dilihat oleh bapak-bapak gereja. Yang sudah dilihat, bukan dirumuskan. Manusia tidak bisa merumuskan Allah yang menciptakan dia dengan rumusan dari dirinya yang dicipta, tidak mungkin. Nah, bapak-bapak gereja ini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu ilahi.
Nah, disebut bapak-bapak gereja, coba sudah lihat. Bapak-bapak gereja disebut bapak-bapak gereja maksudnya adalah orang-orang yang hatinya diterangi oleh Roh Kudus sehingga mampu membaca dan mengerti firman Allah itu adalah Trinitas atau Tritunggal. Coba sudah lihat. Jadi bukan bapak-bapak gereja. Bapak gereja ini orang yang diterangi Roh Kudus sehingga mampu mengerti. Bukan merumuskan, mampu mengerti firman Allah bahwa Allah adalah Trinitas atau Tritunggal. Roh Kudus menerangi pikiran dan hati mereka sehingga mereka mampu mengerti pribadi Allah yang sebenarnya, yaitu Allah Tritunggal. Jadi Allah berikan pengertian, mereka mengerti Allah itu Tritunggal. Itu yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi bukan mereka yang merumuskan Allah, enggak. Allah memberikan pengertian kepada mereka. Nah, bapak-bapak gereja pada waktu itu antara lain Barnabas, itu tahun 70 sampai tahun 135 Masehi. Nah, menyatakan bahwa Kristus yang praeksistensi sebelum turun ke dunia sama-sama melakukan pekerjaan kreatif dengan Sang Bapa. Itu Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Barnabas ini melihat dan mengerti dengan pengertian Roh Kudus, oh Yesus itu Tuhan. Dalam Kejadian tadi dikatakan berfirmanlah baiklah kita. Jadi Allah yang menyatakan dirinya Tritunggal. Dan Barnabas Bapak gereja ini melihat dan mengerti. Nah sekarang kita lihat Bapak gereja yang lain, Ignatius. Jadi mengatakan bahwa Yesus sebelum dunia ada sudah bersama dengan Allah Bapa. Jadi dia melihat kekekalan Yesus. Bagaimana dia melihat? Ya Roh Kudus menerangi hatinya untuk melihat. Menyatakan bahwa Yesus sebelum dunia ada sudah bersama-sama dengan Allah. Menyatakan ketuhanan atau keilahan Yesus. Jadi dia bukan merekayasa dengan pikirannya, dia tidak. Tapi Roh Kudus menerangkan kepada dia untuk dia mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Kemudian kita lihat yang lain, Bapak gereja yang lain, Justinus Martir. Itu tahun 100 sampai 165 Masehi. Jadi sebelum konsili Nikea 325 itu. Jadi sebelumnya 100 sampai 165 sudah ada. Pengakuan keilahian Yesus sebelum turun praeksistensi, sebelum turun ke dunia. Sebelum turun ke dunia sudah ada dia bersama dengan Bapa. Jadi perumpamaan ini Justinus berkata, penampakan Tuhan Allah dalam perjanjian lama sebenarnya penampakan Yesus sebelum berinkarnasi, sebelum turun ke dunia. Jadi Justinus percaya Yesus itu Tuhan. Kejadian 18 ayat 1-2. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Nah, kita bisa garis bawahi 3 orang. Allah menampakkan diri. Allah mau tunjukkan. Nah, kalau Allah tidak menampakkan diri dengan 3 orang, manusia sulit mengerti Allah yang sebenarnya. Maka kita melihat di sini, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham sujud. Nah kalau manusia, kenapa Abraham sujud? Yang dilihat bukan manusia. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, sujud. Abraham percaya Allah itu Trinitas dan Tritunggal. Kita anak-anak Abraham. Secara rohani kita juga harus percaya. Tuhan menampakkan diri 3 orang lalu dia sujud sampai ke tanah. Kita lihat lagi tahun 130 sampai tahun 200 Masehi yang namanya Irenaeus. Irenaeus ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bukan firman-Nya Allah. Jadi Irenaeus ini percaya Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Yesus. Tapi Oneness percaya, kelompok Oneness yang mengatakan Allah itu cuma satu, Allah Bapa saja, mengatakan bahwa ini firman-Nya Bapa. Pada mulanya adalah firman bersama Bapa. Ini firman-Nya Bapa, itu kelompok Oneness.
satu Allah, kita tidak percaya. Sebab firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ada lagi Hippolyus, itu juga masih tahun 170 sampai 236. Dia murid Irenaeus. Dia menegaskan bahwa inkarnasi Yesus melibatkan keilahiannya, keilahian sejati dan kemanusiaan sejati. Jadi dia melihat Yesus itu Allah, dia turun ke dunia 100% Allah, 100% manusia. Jadi jelas, saudara. Firman Tuhan mengatakan jelas apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja ini. Percaya Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Allah yang rela turun jadi manusia. Satu lagi Tertullian. Ini tahun 210 sampai tahun 254. Sebelum konsili Nikea. Jadi kalau ada orang yang mengatakan karena konsili ini ditekan oleh pemerintah Roma, lalu mengatakan bahwa Yesus itu Tritunggal, mas sebelumnya bukan Tritunggal, sebelumnya cuma Wana satu, kita tidak bisa terima, itu salah. Jadi Tertullian ini percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat. Tadi kita tahu sehakikat itu sama. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Maka muncullah istilah Trinitas atau Tritunggal. Dimunculkan oleh Tertullian. Bukan katakan dia yang merumuskan, tidak. Dan dia melihat, oh Allah itu Tritunggal, Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus Allah. Maka dari situlah muncul Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Sebenarnya Allah itu memang Tritunggal. Tapi Tertullian melihat, aku percaya dikatakan, Allah itu esa. Di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu persis dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yang kita yakini sampai hari ini dan selama-lamanya. Amin, tepuk tangan bagi dia. Kita tetap percaya Yesus itu Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi, tapi satu yang esa. Kan itu Trinitas, karena itu Tritunggal atau Trinitas adalah Allah yang kita sembah. Bapa itu Allah Bapa, Yesus itu Allah Anak, Roh Kudus itu Allah Roh Kudus. Masing-masing pribadi tapi 3 adalah satu. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, maksudnya kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya pasti binasa. Tidak percaya kepada manusia, tidak binasa. Tapi tidak percaya kepada Allah, binasa. Yesus itu Tuhan. Yang tidak percaya kepadanya, dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya pasti binasa. Ayat 18. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa dikatakan percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, itulah Yesus Kristus. Karena itu berhati-hati dengan situasi dunia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 10, ayat 32 sampai 33 dari Matius pasal 10. Matius 10 ayat 32 dan 33 berkata begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Siapa yang berkata? Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, menyangkal, tidak mengakui, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jelas. Jangan sampai pengajaran sesat membuat orang menyangkal Yesus adalah Tuhan.
Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Karena itu, tetap percaya kepada Allah, Allah Trinitas Tritunggal. Percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jangan murtad, tetap percaya sampai Dia datang yang kedua kali. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Sementara kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saat kita menderita, saat kita kehilangan jalan, Dia Allah yang setia, Allah yang menghiburkan kita. Mari kita terus pandang Dia, biar kuasa Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan
memberikan kita pengertian-pengertian tentang Dia. Mengalami dan mengalami. Allah bukan hanya di pikiran, di pengertian, tetapi Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan bergerak, bekerja dalam iman kita. Nyanyikan pujian kita dengan mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Hormati Dia dengan penyembahan kita, hormati Dia dengan pengakuan kita, hormati Dia dengan percaya kita kepada Dia. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Oh, kami bersih dalam Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam kesederhanaan pengertian kami tentang Engkau, berikan kami iman yang kuat, yang teguh, yang tidak terbimbangkan, yang tidak terbawa oleh arus-arus pengajaran yang sesat. Kami yang sudah mengalami Engkau dalam hidup kami sepanjang perjalanan iman kami, kami mau terus setia mengikut Engkau Tuhan, sampai kami boleh memandang Engkau muka dengan muka di dalam kerajaan surga yang kekal. Kiala mata kiala dalam masuk. Sebagaimana pendahulu-pendahulu kami dengan iman yang teguh, dan yang kami percayai saat ini mereka sudah ada di dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Kami pun akan tetap dalam perjalanan iman kami Tuhan, yang berjalan ke surga. Iman yang mengarah kepada Engkau, iman yang mengarah kepada kesempurnaan, iman yang mengarah untuk memandang Yesus, memandang Allah kami muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peliharakan kami domba-domba-Mu Tuhan, dengan pengajaran yang benar, dengan tongkat setiamu, dengan gadamu. Engkau tolong kami supaya domba-domba di tempat ini bukan domba-domba yang kelaparan, bukan domba-domba yang tidak menemukan mata air yang jernih, bukan domba-domba yang berjalan dengan kemauannya sendiri, tetapi domba-domba yang mengikuti arahan-arahan Engkau, Gembala Agung yang benar, Gembala Agung yang setia, Gembala Agung yang mengenal hati kami, Gembala Agung yang tahu membimbing kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang menyingkapkan kebenaran. Biar Tuhan urus, urapi dan pakai. Berikan waktu-waktu yang hati depan Tuhan, waktu-waktu yang dipakai untuk kemuliaan nama Engkau. Berikan penyingkapan-penyingkapan rahasia firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga serahkan Tuhan pendengar-pendengar secara online pada sore nanti. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Teguhkan iman mereka supaya tidak ada satupun yang terbawa kepada pengajaran yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang setia. Ampuni kami kalau kami kurang percaya. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali ke jalan Tuhan dengan percaya sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk setiap karya Tuhan yang sudah dikerjakan buat kami. Kasih-Mu yang besar memampukan kami untuk kami jalan di dalam kebenaran. Kasih-Mu yang besar mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami, dari segala pelanggaran kami. Dan kami juga percaya Tuhan,
Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya tubuh-Mu, kami percaya darah-Mu. Engkau mati untuk menyelamatkan kami. Dan bilur-bilur-Mu mengangkat segala kelemahan kami. Kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami kekuatan, kami mengalami keteguhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat korban-Mu. Engkau Allah yang rela jadi manusia bagi kami. Engkau tebus dosa kami. Tanpa penebusan kami binasa. Apa yang harus kami balas kecuali mengucap syukur dan menyembah-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu. Kami percaya apapun persoalan yang mereka alami, Tuhan segala-galanya bagi mereka. Tuhan segala-galanya bagi kami. Kami yakin yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berkati persembahan mereka, berkati milik Tuhan yang mereka kembali persembahkan kepadamu. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.